Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua. Kali ini Ibu akan bikin video tentang kuadran dan sudut berelasi. Jadi ini materi untuk KD 3.7. Jadi 2 KD sebelum KD terakhir ya. Jadi KD terakhir nanti ada aturan sinus dan aturan kosinus. Sekarang kita bahas kuadran dan sudut berelasi. Nah, kita bahas yang pertama itu kuadran. Kuadran. Nah, apa itu kuadran? Kuadran itu misalnya kita punya satu putaran penuh. Sebelum kita bahas tentang pengertian kuadran, nah kita punya satu putaran penuh sudut. Jadi, misalkan kita punya lingkaran. Nah, ini titiknya. Nah, sudut satu putaran penuh ini, nah kalau mulai dari titik ini, berapa sudutnya? Ada 360 derajat. Jadi, satu putaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Jadi, kalau kita bagi 4 dia dengan sama besar, nah, bagi 4 sama besar. Nah, jadi masing-masing ini namanya kuadran. Nah, jadi masing-masing ini namanya kuadran. Jadi kalau kita bikin bagus-bagus, jadi kuadran itu membagi sudut satu putaran penuh menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi di sini adalah kuadran. Nah, kalau sudutnya kan di sini dari 0 derajat. 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini namanya kuadran 1. Kuadran 1. 90 derajat sampai 180 derajat ini disebut dengan kuadran 2. Kemudian 180 derajat sampai 270 derajat ini disebut dengan kuadran 3. Kemudian 270 derajat sampai 360 derajat ini namanya kuadran 4. Nah, ini namanya kuadran 4. Jadi udah tahu kan yang mana kuadran 1? Jadi kuadran 1 mulai dari 0 sampai 90. Nah, jadi dia putarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi kalau sudut negatif di mana letaknya? Kalau sudut negatif karena dia muternya searah dengan jarum jam dari titik 0, maka sudut negatif berada di kuadran 4 ini. Nah, oke. Nah, perbandingan. Nah, apa hubungan kuadran dengan perbandingan trigonometri? Nah, seperti yang kita tahu, ada perbandingan trigonometri kita ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada kebalikan dari sin atau 1% itu ada kosekan, ada sekan, ada kotangen. Nah, apa hubungannya ini dengan kuadran? Nah, jadi masing-masing ini dia tandanya akan beda-beda untuk masing-masing kuadran. Nah, kalau di kuadran 1 seperti yang udah kita bahas sebelumnya pada sudut istimewa kan mulai dari 0 sampai 90 ya. Nah, ini semuanya ada nggak yang negatif? Nah, tidak ada yang negatif, jadi semuanya positif. Jadi, Ibu kasih di sini. Kita kasih tanda warna biru aja. Nah, jadi Ibu kasih di sini huruf A. Di sini huruf T. Di sini huruf S ya, S. Di sini huruf di sini huruf S. Nah, di sini huruf T, di sini huruf C. Nah, masing-masing huruf ini mewakili dari huruf pertama dari perbandingan trigonometri ini. Nah, jadi kalau A ini dia kependekan dari O. Nah, artinya semuanya bernilai positif. Jadi huruf ini mewakili dari kependekan dari perbandingan trigonometri yang bernilai positif. Jadi all plus. Jadi semuanya positif. Baik itu sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Semuanya positif untuk kuadran 1. Nah, lanjut untuk kuadran 2. Kuadran 2 ada huruf S-nya yang positif. Nah, S ini
mewakili dari sin dan kebalikannya. Kebalikan dari sin apa? Kosekan. Jadi di sini yang positif adalah sin dan kosekan. Ini positif. Nah, kemudian untuk kuadran 3, T. T ini kependekan dari tangen. Tangen dan kebalikannya. Kebalikannya kotangen. Jadi di sini yang positif adalah tangennya positif, kotangennya juga positif. Nah, ini positif juga ya. Nah, untuk kuadran 4, nah C. C ini kependekan dari cos. Jadi di kuadran 4 yang positif adalah cosnya. Dan kebalikan dari cos ada sekan. Ya, jadi itu yang positif. Jadi ingat aja, ada A, S, T, C. Jadi ada A, ada S, ada T, ada C. Ingat, dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu kuadran. Nah, jadi ini menentukan tanda dari perbandingan trigonometri untuk setiap sudut. Contoh, tentukan tandanya aja yang ditanya, tanda perbandingan trigonometri untuk sudut berikut. Nah, contoh yang pertama, soal yang A. Yang A tentukan tanda dari sin 75 derajat. Nah, kita lihat gimana cara menyelesaikannya. Lihat 75 ini berada di kuadran berapa? Nah, 75 ini berada di kuadran 1. Karena kuadran 1 all plus. Jadi semuanya positif sehingga nilainya adalah untuk sin di kuadran 1 tandanya positif. Nah, oke, jadi yang B. Yang B tentukan nilai dari cos 105 derajat. Nah, 105 derajat. Kita lihat 105 ini dia berada di kuadran berapa? Nah, ini berada di kuadran 105. Ini 90 sampai 150. Berarti berada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cosnya negatif. Karena di sini yang positif cuma sin sama kosekan. Berarti di sini tandanya negatif. Yang C, tentukan nilai dari kotangen. Jadi kotangen itu banyak cara penyelesaiannya. Boleh cot seperti ini, boleh kotangen, boleh pakai G ya. Nanti boleh juga kotangen seperti ini. Nah, jadi banyak cara penyelesaiannya. Kotangen, tentukan tanda dari kotangen 210 derajat. Nah, 210. Kita lihat angka 210 ini berada di kuadran 210 berada di kuadran antara 150 sama 270. Berarti berada di kuadran 3. Nah, kalau kuadran 3 itu yang positif adalah tangen dan kotangen. Berarti ini yang ditanyakan kotangennya. Berarti kotangennya bernilai positif. Nah, seperti itu. Nah, ini kan baru tandanya. Jadi kuadran ini menentukan tanda dari sudut yang sampai dari 0 derajat sampai 360 derajat ini. Ingat aja ASTC. Dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini untuk kuadran